Nah, masihkah Anda akan percaya dengan sumber-sumber Muslim yang menggambarkan bahwa Al-Quran itu diturunkan di Mekah dan Madinah yang primitif, yang menyembah berhala? Padahal yang disebut dalam banyak ayat dalam Al-Quran adalah kritik-kritik terhadap teologinya orang-orang Kristen dan Yahudi. Jadi kita ya, orang-orang Islam ya, yang kita beriman terhadap Al-Quran, terhadap sumber-sumber kita itu malas mengkaji sumber-sumber yang kita miliki. Debatan mutakhir tentang sejarah Quran ya, bahwa ada problem dari sumber-sumber yang kita miliki. Sejarah semua kitab suci, proses kanonisasinya menjadi teks yang tectus receptus, yang diterima, itu membutuhkan periode yang lama sekali. Jadi proses kanonisasi teks menjadi kitab yang diterima di setiap agama itu membutuhkan proses yang panjang sekali, ratusan bahkan ribuan tahun proses menjadi kitab yang kita miliki. Apakah Islam pengecualian? Kalau Anda membaca sumber-sumber Muslim yang kita diajari oleh guru-guru kita, maka jawabannya iya. Ia mengatakan bahwa kitab suci Alkitablah yang layak disebut kitab, karena itu melalui satu proses kanonisasi yang begitu ketat. Ya, video yang kita lewatkan tadi itu adalah seorang pakar kitab suci Al-Quran yang telah membongkar asal-usul, yang telah membuka atau membongkar asal-usul penulisan kitab suci Al-Quran dan juga kitab suci Alkitab. Ya, semoga teman-teman kuat ya mentalnya, agar teman-teman juga tidak berspekulasi negatif untuk mengikuti video ini. Ini adalah seorang pakar yang telah membuka aib ataupun membuka ya kekurangan kitab suci Al-Quran. Ya, di mana ia mengatakan bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah pengecualian. Ya, kitab suci Al-Quran itu berbeda dengan kitab suci Alkitab, di mana Alkitab ditulis melalui proses kanonisasi. Apakah Al-Quran ditulis juga melalui proses kanonisasi? Ya, kita akan simak bersama-sama di dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Good morning everyone. It's nice to see you all and thank you for coming. Juga terima kasih untuk Dr. Farouk atas jemputannya, dan it's real honor to be here today. Topik yang diberikan untuk saya bicarakan pada pagi ini adalah memikirkan kembali Al-Quran baik sebagai teks ataupun sebagai wahyu. Dibanding tema kemarin, ini tema yang saya kira lebih berat ya. Saya diminta untuk memikirkan kembali tentang Al-Quran lagi. Ini saya kira tema yang tidak biasa, karena Al-Quran itu biasanya kita terima apa adanya, secara taken for granted, dan saya diminta untuk memikirkan kembali. Dan sudah banyak sarjana-sarjana Muslim itu yang menderita hanya karena memikirkan kembali. Dan saya diminta untuk memikirkan kembali. Jadi saya harus siap-siap untuk juga menderita pada siang ini. Seperti Anda tahu, salah satu sarjana di Egypt, di Mesir, Nasir Hamid Abu Zaid, itu terpaksa harus exile dan hidup di Belanda, di Nederland, hanya karena rethinking the Quran. Jadi karena ini tuntutan, maka saya harus juga melakukan apa yang diminta oleh Dr. Farouk, memikirkan kembali Al-Quran. Yang akan Anda dengar itu adalah ijtihad saya. Barangkali beberapa hal asing bagi Anda, mungkin juga tidak, tetapi ini sebuah perspektif ya. Dulu ulama-ulama kita itu sangat terbuka dengan keragaman perspektif. Anda bisa lihat misalnya Tobari yang menulis tafsir yang terkenal itu, Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran. Salah satu ciri dari Tobari, ulama Muslim yang menulis tafsir terkenal abad ke-4 atau abad ke-9 dalam tahun Masehi,
setiap ayat atau bahkan kata yang dia tafsirkan selalu diawali dengan kalimat fihi ta'wil. Dalam hal ini ada banyak penafsiran. Dan beliau akan sebutkan ini orang yang berpendapat begitu. Dia akan mengatakan ini orang-orang yang mengatakan, disebut dengan riwayatnya. Ini juga yang akan mengatakan berbeda. Jadi ulama dulu itu sangat terbuka dengan keragaman pandangan. Bahkan terhadap pendapat-pendapat yang dia tidak setuju. Coba kita bandingkan sekarang. Kita yang hidup di abad 21. Jangankan kita mengutip pendapat orang yang berbeda di buku kita. Kita tidak mengutip, bahkan kita menghajar, menghina, mengkondem orangnya, bukan bahkan pendapatnya. Nah, yang ingin saya ajukan adalah satu perspektif yang mungkin berbeda, tetapi saya sebenarnya mengikuti tradisi klasik bahwa keragaman pandangan itu harus kita rayakan, harus kita celebrate. Saya akan fokus pada dua hal, karena diminta untuk bicara tentang Quran, baik sebagai teks ataupun sebagai wahyu. Ini yang akan menjadi, saya memang persiapkan prepare PowerPoint in English. Mungkin ada perbedaan kata, istilah, pengucapan dan seterusnya. I hope the slide in English would help somehow. Saya akan pertama melakukan pada sejarah teks Al-Quran dan apa kaitannya dengan pemahaman baru terhadap wahyu. Ya, jadi ini yang akan menjadi fokus pembicaraan saya pada siang ini. Nah, mari kita mulai dengan yang pertama tentang teks Al-Quran. Dalam sumber-sumber tradisional, kalau Anda baca misalnya Sirah Nabawiyah, ya, baik karya ulama-ulama awal seperti Ibnu Hisham yang menulis karya Biography of the Prophet, The Life of the Prophet, Sirah Nabawiyah. Beliau itu meninggal tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Dan juga karya-karya setelahnya, kalau Anda baca Tarikh Tabari, Futuh Buldan dan seterusnya, Anda akan melihat bahwa Al-Quran digambarkan sebagai turun di daerah yang sangat primitif, di Mekah dan Madinah, yang digambarkan dalam deskripsi the environment within which the Quran emerged as pagan in nature. Mereka adalah orang-orang musyrik yang punya peradaban yang primitif. Bahkan disebutkan Umar bin Khattab, khalifah kedua, itu disebutkan ketika masih masih hidup dalam masa jahiliyah, dia menguburkan anaknya hidup-hidup. Ya, saking primitifnya, Anda tidak mungkin membayangkan lingkungan iklim yang lebih primitif seperti yang digambarkan oleh Al-Quran, oleh sumber-sumber Muslim. Ya. Jadi Al-Quran itu digambarkan turun di daerah yang primitif, orang-orang yang menyembah berhala. Mereka membuat berhala dan menyembahnya sendiri. Ini yang digambarkan dalam sumber-sumber tradisional yang sudah hampir disepakati oleh para ulama sekarang. Nah, saya ingin menantang Anda. Kalau Anda membaca Al-Quran, Anda akan punya kesan yang berbeda tentang audiens Al-Quran. Audiens Al-Quran itu jauh dari kesan primitif. Ya, ini sesuatu yang menjadi aneh. Kalau saja Al-Quran turun di wilayah Mekah dan Madinah yang primitif, yang menyembah berhala, Anda tentu akan berharap, you expect to find penjelasan tentang teologinya orang-orang pagan, teologinya orang-orang musyrik, dan Anda tidak akan pernah mendapatkannya dalam Al-Quran. Satu-satunya ayat yang menyebut tentang Tuhannya orang-orang musyrik itu hanya satu kali dalam Al-Quran, di surat 53, surat An-Najm, ya. Yang ayat 18 itu menyebut ada Al-Manat, Al-Uzza, Al-Lat, Al-Uzza dan Al-Manat. Itu satu-satunya tempat di dalam Al-Quran di mana Tuhannya orang-orang musyrik disebut. Ya, ini aneh. Kalau Anda misalnya sekarang di KL, Anda tidak pernah ke Amerika,
Ya, Anda menulis tentang kehidupan orang-orang di KL. Kemudian buku Anda tidak akan pernah menyebut Donald Trump. Tidak akan pernah menyebut Donald Trump. Karena yang Anda ketahui adalah masyarakat Muslim di KL. Ini kan aneh dengan Quran yang kita punya. Digambarkan turun di Mekah Madinah yang pagan, orang-orang musyrik, tapi diskusi tentang teologinya orang-orang musyrik tidak ada dalam Al-Quran. Dan yang kita saksikan justru sebaliknya. Yang banyak terdapat dalam Al-Quran adalah penjelasan atau dalam tanda garis miring kritik terhadap teologinya orang-orang Kristen dan Yahudi. Nah, masihkah Anda akan percaya dengan sumber-sumber Muslim yang menggambarkan bahwa Al-Quran itu diturunkan di Mekah dan Madinah yang primitif, yang menyembah berhala? Padahal yang disebut dalam banyak ayat dalam Al-Quran adalah kritik-kritik terhadap teologinya orang-orang Kristen dan Yahudi. Nah, sekarang Anda mulai memikir, pasti tidak mungkin Al-Quran ini turun di daerah primitif seperti yang digambarkan dalam sumber-sumber Muslim yang kita miliki. Karena itu, audien Al-Quran pastilah orang-orang yang punya tingkat peradaban yang tinggi, ya, yang terlibat dalam diskusi-diskusi yang sangat ilmiah, yang berdebat secara sangat filosofis. Ya, saya ingin beri contoh misalnya di surat Yasin. Ya, surat Yasin itu sering kita baca kalau misalnya ada orang meninggal, ada orang sudah dying, ya, karena memang temanya itu tentang masalah kematian. Ada perdebatan yang sangat filosofis yang sulit Anda akan bayangkan muncul dalam iklim yang primitif, yang paganistik. Di bagian akhir di surat Yasin itu disebutkan man yuhyil izama wa hiya ramim. Ini perdebatan tentang kebangkitan itu setelah kita mati nanti. Itu kebangkitan melibatkan fisik atau semata-mata kebangkitan roh, spirit. Ini perdebatan yang muncul pada zaman Plato di Yunani. Perdebatan yang sangat filosofis, sangat canggih. Kul man yuhyil izama wa hiya ramim. Say, who will give the life to bone that are utterly rotten, yang sudah hancur lebur? Kalau sudah tulang-tulang hancur lebur, siapa yang akan membangkitkan kembali menjadi satu tubuh yang utuh? Ya. Ini kan mustahil secara logika, karena begini, tubuh manusia ini, tubuh our body consists of 75% itu unsur air. 75% unsur air. Kalau kita mati, kita dikubur, 75% unsur airnya diserap oleh binatang, oleh tumbuh-tumbuhan, cacing, ulat. Mati, tumbuh-tumbuhan dimakan buah oleh orang. Jadi untuk membangkitkan satu orang manusia seperti saya, Tuhan itu harus mengembalikan unsur-unsur yang saya miliki, yang diserap oleh binatang, oleh tumbuh-tumbuhan. Ribuan jutaan tumbuh-tumbuhan harus dikembalikan, yang menyerap daging atau unsur unsur air dari saya. Jadi ini kan mustahil secara logika, kata orang-orang yang menjadi audien Quran. Dan Al-Quran mengakui bahwa itu mustahil secara logika. Jadi maksudnya perdebatannya sangat-sangat filosofis dan canggih dan sangat sophisticated. Karena itu jawaban Al-Quran adalah Kul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan kembali, the one who will give life to it, to the bone yang sudah hancur lebur, adalah the one who create them for the first time. Ini masih, jadi tidak ada yang mustahil secara logika. Alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari nara. Dia, he is the one who create fire out of from a green tree. Minas syajaril akhdari nara. Jadi Tuhan itu bisa menciptakan api yang panas dari kayu-kayu yang hijau, akhdari nara. Ini kan mustahil secara logika, tapi kata Tuhan, kata Al-Quran, tidak ada yang logically impossible for God. Perdebatan seperti ini tidak mungkin Anda bayangkan. Ini poin saya. Akan lahir di daerah yang primitif seperti yang digambarkan dalam sumber-sumber Muslim.
Belum lagi kalau Anda berbicara tentang perdebatan teologis. Jadi audiens Al-Quran itu sangat berbeda dengan yang digambarkan dalam sumber-sumber Muslim. Ini cara kita untuk memulai rethinking. Jadi hal-hal yang kita anggap taken for granted itu bahwa itu benar, sebenarnya sangat problematik. Ya, sumber-sumber Muslim yang menggambarkan bahwa Islam ini Islam dan Al-Quran turun di Mekah, di Madinah yang pagan, yang primitif, itu tidak terkonfirm dari teks-teks Al-Quran sendiri. Ini satu cara untuk menantang Anda memulai rethinking, perlunya rethinking bahwa hal-hal yang Anda anggap sebagai benar itu sebenarnya tidak terkonfirmasi dengan Al-Quran. Karena itu ada orang yang cukup gila, namanya John Wansbrough. Dia seorang sarjana besar di Inggris, yang karya-karyanya sangat sulit untuk kita baca, menulis 2 buku yang terkenal. Salah satunya ini, judulnya The Sectarian Milieu. Buku yang kedua terbit hampir bersamaan tahun 78, tahun 77-78, itu berjudul Quranic Studies. Wansbrough ini kita boleh tidak setuju dengan jawabannya, tapi dia telah mengadres persoalan yang penting. Sebab kata dia, kalau kita melihat dalam teks Al-Quran dengan perdebatan yang sangat sophisticated, perdebatan teologis dengan orang-orang Kristen dan Yahudi, maka tidak mungkin kita bayangkan Al-Quran ini akan turun di Mekah dan Madinah. Tidak mungkin. Seperti yang saya tadi contohkan itu, kalau Anda menulis buku di KL, ya, Anda tertutup di sini, tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, Anda tidak akan menulis tentang sejarah Donald Trump. Tidak mungkin. Anda akan menulis hal-hal yang Anda ketahui di sini, tentang kehidupan, tentang macetnya jalan, traffic dan seterusnya di sini di KL. Tapi kenapa Al-Quran itu merekam perdebatan yang sangat filosofis, yang sangat teologis, yang sangat sophisticated terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen? Kata orang yang gila ini, John Wansbrough, pastilah, ini kita boleh tidak setuju dengan jawabannya. Kata dia, pastilah Al-Quran ini tidak mungkin turun di Mekah dan Madinah. Pada abad ke-6 dan ke-7, daerah yang memungkinkan terdapat perdebatan yang sangat sophisticated, perdebatan teologis, terutama antara orang-orang Yahudi dan Kristen, itu hanya akan terjadi di Mesopotamia. Maka menurut dia, Al-Quran itu pasti muncul di daerah Mesopotamia, di Irak sekarang. Kita boleh tidak setuju dengan jawabannya, tapi dia telah mengajukan the right question. Kalau Anda percaya dengan sumber-sumber Muslim, maka Anda harus maka sumber-sumber Muslim itu telah berbeda sepenuhnya dengan gambaran yang ada dalam Al-Quran. Nah, karena itu kita perlu rethinking terhadap sumber-sumber Muslim, the Muslim sources yang kita miliki sekarang. Nah, dalam banyak penelitian mutakhir, anggapan bahwa Arabia, Mekah dan Madinah sebagai daerah yang primitif, yang terisolasi dari 2 peradaban besar di Bizantin dan Persia, itu sudah mulai questionable, sudah mulai call into question. Jadi kita tidak mungkin lagi membayang, jika kita masih mempercayai bahwa Al-Quran itu turun di Mekah dan Madinah, maka pastilah orang-orang di Mekah dan Madinah itu sudah sangat familiar dengan perdebatan-perdebatan teologis yang direkam oleh Al-Quran. Kalau Anda misalnya lihat bagaimana Al-Quran menceritakan kisah-kisah dalam Bible, biblical figures, biblical stories, biblical narrative, ya, Al-Quran itu tidak pernah menceritakan secara detail. Artinya apa? Artinya the Quran assume that its audience has already been familiar with the stories. Sehingga tujuan Al-Quran bukan menceritakan cerita demi cerita, tapi supaya audiensnya mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Karena Al-Quran itu sudah mengasumsikan audiensnya itu familiar dengan perdebatan teologis, cerita-cerita dalam Bible. Ini lagi-lagi mendorong kita untuk mempertanyakan sumber-sumber Muslim yang kita miliki. Masihkah kita percaya bahwa audience within which the Quran emerge itu pagan, itu musyrikun?
Ada seorang sarjana namanya Gerard Houghting, sarjana yang sangat terkenal, karya-karyanya sangat berpengaruh sekarang, sudah sangat senior. Penelitian Gerard Houghting ini hanya menyangkut kata musyrik dalam Al-Quran. Itu kurang ajarnya orientalis, ya. Hanya mengkaji satu kata musyrik dalam Al-Quran, dan dia menjadi profesor musyrik. Tapi tidak lucu ya, anda serius sekali. Saya sebenarnya ingin bercanda bahwa ada profesor musyrik. Dia, karena dia penelitiannya tentang kata musyrik, dia menjadi profesor yang sekarang sangat disegani dan menjadi salah satu sarjana besar dalam Quranic Studies di Inggris sekarang. Menulis buku judulnya The Idea of Idolatry. The idea tentang patung. Jadi karena dia hanya mengkaji tentang kata musyrik dalam Al-Quran dan sumber-sumber Muslim, ya. Jadi menurut analisis Houghting ini, kata musyrik itu sebenarnya pernyataan polemik Al-Quran, ya. Itu pernyataan polemik Al-Quran, dan pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat subjektif, karena orang-orang yang dituduh Al-Quran sebagai musyrik belum tentu mereka mengakui dirinya sebagai musyrik, ya. Saya contoh misalnya, kalau Anda sering datang ke kuburan, ya, Anda atau minta blessing, minta syafaat ke mufti, ya. Kalau itu yang sering Anda praktekkan, kemudian Anda ceritakan itu ke orang-orang Wahabi di Saudi, Anda sudah bisa mengira apa yang akan dikatakan oleh orang-orang Wahabi Saudi? Anda pasti akan dikatakan musyrik. Tapi apakah Anda mengaku sebagai musyrik? Tidak. Jadi pernyataan musyrik dari orang-orang Wahabi Saudi itu adalah pernyataan polemis. Mereka tahu bahwa Anda sebenarnya Muslim, tapi karena Anda tidak sejalan dengan keyakinan orang-orang Wahabi, maka Anda dituduh sebagai musyrik. Padahal Anda bukan musyrik. Jadi Al-Quran ketika menggunakan, ini argumennya Houghting, Al-Quran ketika menggunakan kata musyrik, polytheist, itu adalah pernyataan polemis. Kalau Anda masih yakin bahwa Al-Quran itu turun di Mekah dan Madinah, yang cukup familiar dengan dengan teologi orang-orang Kristen dan Yahudi, dan itu yang menjadi address, dan mereka dituduh musyrik oleh Al-Quran, itu adalah pernyataan polemis. Al-Quran tahu bahwa mereka sebenarnya tidak musyrik. Dalam polemik, what is the purpose of polemic? To win over the argument. Dalam polemik, tujuannya adalah memenangkan perdebatan. Jadi Al-Quran sedang berdebat dengan orang-orang Kristen dan Yahudi, dan karena itu menggunakan kata musyrik. Jadi musyrik yang digambarkan dalam Al-Quran, Anda jangan bayangkan seperti yang ada dalam sumber-sumber Muslim, yang adalah orang yang membuat patung dan kemudian menyembahnya. Tidak harus. Tidak harus. Jadi kalau kita meneliti Al-Quran dengan lebih kepala dingin dan tidak terbatas dibatasi oleh literatur yang kita miliki, maka kita akan punya insight yang berbeda, ya. Ada profesor lain di Amerika, itu namanya David Powers. David Powers ini hanya meneliti satu kata yang muncul dalam Al-Quran, yaitu kata kalalah, ya. Kata kalalah. Kalau musyrik ini muncul banyak sekali dalam Al-Quran, tapi kata kalalah itu hanya muncul sekali, dan ini kemudian disebut dengan havak legomenon dalam bahasa Madura. Serius sekali. Havak legomenon itu artinya satu kata atau istilah yang hanya muncul sekali dalam Al-Quran. Itu disebut dengan havak legomenon. Kenapa misalnya hanya satu kata kalalah muncul dalam Al-Quran? David Powers, seorang profesor yang karyanya sangat disegani, menulis banyak buku, hanya meneliti hanya kata kalalah dalam sumber-sumber Muslim. Jadi manuskrip Quran yang kuno di hampir seluruh dunia, yang ada di Semarkan, ada di Istanbul, ada di Paris, ada di Mesir, semua diteliti oleh dia, termasuk manuskrip yang tahun 72 ditemukan di Yaman. Sekarang dikenal dengan manuskrip San'a, ya. Tahun 72 di San'a di Yaman, ibu kota Yaman,
itu ada masjid yang direstorasi, masjid yang kuno sekali, dan di atapnya itu, di ceilingnya itu ditemukan fragment of the Quranic manuscript. Dan sekarang fragmen manuskrip ini disimpan di perpustakaan di Birmingham di Inggris dan dilakukan penelitian. Jadi sudah ada penelitian radiokarbon dan seterusnya yang sangat ilmiah, dan diakui ini sebagai Quran yang paling tua yang kita miliki sekarang, yang kemungkinan bisa dilacak hingga abad ke-7. Artinya ketika Nabi Muhammad masih hidup. Bahkan ini yang agak kontroversi, bahkan bisa pula manuskrip ini bisa dilacak bahkan sebelum Nabi Muhammad masih hidup. Ini memang menjadi kontroversi dan saya tidak akan masuk ke situ karena berbahaya. Tapi poin saya adalah David Powers itu meneliti kapan, apakah di semua manuskrip itu ada kata kalalah tidak. Itu dia. Jadi kita ya, orang-orang Islam ya, yang kita beriman terhadap Al-Quran, terhadap sumber-sumber kita itu malas mengkaji sumber-sumber yang kita miliki. Orang-orang orientalis yang tengek, yang kurang ajar itu, mereka tuh meneliti, mengkaji, mencari kemana manuskrip yang mungkin ada, dan mereka siang malam itu membongkar teks-teks. Kita itu tidak. Kita ini yang kita bisa sebut sebagai captive mind. Ya, kita ini, pikiran kita itu sudah tertutup, sudah terpenjara, captive oleh apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kita tidak lagi membongkar, melakukan apa yang diusulkan oleh Datuk Farouk sebagai memikirkan kembali. Itu maksud saya. Ya, nah itu kalau kita melihat perdebatan mutakhir tentang sejarah Quran, ya, bahwa ada problem dari sumber-sumber yang kita miliki, ya. Bagaimana kalau kita melacak sumber-sumber Muslim sendiri? Apakah gambaran tentang sejarah Quran itu masih seperti yang sejauh ini kita terima, taken for granted, bahwa Al-Quran itu sudah dikumpulkan pada masa Abu Bakar, kemudian pada masa Utsman disatukan bahasaannya, dan karena itu teks that we have today itu disebut Rasam Utsmani, karena kita yakini itu sudah berasal bisa dilacak dari periode yang awal sekali pada masa Utsman. Anda harus ingat begini, sejarah semua kitab suci, proses kanonisasinya menjadi teks yang Textus Receptus yang diterima itu membutuhkan periode yang lama sekali. Ya, Anda bisa misalnya sebut Hebrew Bible, ya, kitab sucinya orang-orang Yahudi. Itu butuh berapa ratus ribuan tahun untuk menjadi kitab yang mereka miliki sekarang. Anda sebut apa lagi? Kitabnya orang-orang Kristen, The Bible, Old dan New Testament, itu butuh berapa ratus tahun dari sejak Yesus disappear. I don't want to call it mati atau apa, karena itu perdebatan teologis. Nanti malam Anda datang kalau mau terlibat perdebatan teologis tentang apakah Yesus mati atau tidak dan seterusnya. Kita sebut yang netral, disappear. Maksudnya Yesus tidak ada, ya. Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun dibutuhkan sehingga menjadi Bible yang mereka miliki sekarang. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Al-Quran itu pengecualian? Hanya dalam waktu 3 tahun misalnya, Al-Quran itu sudah menjadi kitab seperti yang kita kenal sekarang. Ya. Kalau semua kitab, misalnya Veda itu dikumpulkan oleh sarjana di Jerman. ini menarik, ya. Kitabnya orang Hindu. Itu dikumpulkan belakangan abad ke-18. Dan yang mengumpulkan itu bukan orang Hindu sendiri, yang sekarang dianggap sebagai kitab suci. Jadi proses kanonasi teks menjadi kitab yang diterima di setiap agama itu membutuhkan proses yang panjang sekali. Ratusan bahkan ribuan tahun proses menjadi kitab yang kita miliki. Apakah Islam pengecualian? Kalau Anda membaca sumber-sumber Muslim yang
kita diajari oleh guru-guru kita, maka jawabannya iya. Kitab suci Muslim itu pengecualian, karena dari zaman Abu Bakar Utsman sudah dikumpulkan menjadi satu mushaf. Ya, itu yang kita imani secara taken for granted, bahwa Islam is an exception, pengecualian. Tapi kalau melihat dari perdebatan dalam kesarjanaan mutakhir, itu susah dipertahankan. Bahkan kalau kita mengkaji sumber-sumber Muslim sendiri, ya, anggapan bahwa kanonisasi, the canonization of the Quran sebagai dalam proses yang sangat singkat, itu juga sebenarnya tidak terkonfirmasi. Memang kenapa kemudian riwayat-riwayat seperti ini tidak banyak kita temukan? Karena kitab-kitab yang kita miliki itu ditulis ketika pandangan bahwa kitab Al-Quran telah menjadi satu mushaf sangat awal pada zaman Abu Bakar dan Utsman, itu sudah menjadi pandangan ortodoksi. Maka semua yang bertentangan dengan pandangan yang ortodoks itu disuppress. Ya. Tetapi itu sebenarnya masih ada, ya, masih ada buku-buku tertentu yang merekam kemungkinan proses redaksi Al-Quran. The process of the redaction of Quran, itu take longer time than what we believe. Salah satu kitab yang saya kira menarik, yang jarang dikaji, itu ditulis oleh Ibnu Abi Daud Al-Sijistani, menulis kitab yang berjudul Kitabul Masahif. Ya. Saya ingin menantang Anda saja yang aktif di dunia reveal knowledge dan seterusnya. Anda bisa baca buku ini, Kitabul Masahif. Bahkan dari judulnya saja sudah menarik. Ya. Masahif itu jamak dari mushaf. Artinya apa? Artinya menurut Sijistani bukan hanya ada satu mushaf. Ya. Ada banyak mushaf dulu. Dulu itu ada lebih dari satu mushaf. Mushaf is codex. Ya, the Codex of the Quran. Itu dulu banyak kodeks, banyak Quran dulu. Jadi anggapan bahwa Quran menjadi satu mushaf sejak awal sebenarnya tidak sepenuhnya bisa kita pertahankan. Kalau Anda membaca Kitabul Masahif, ya, Anda akan melihat bahwa proses redaksi Al-Quran, proses editing, kata editing terlalu berat, saya susah mencari nama, takut salah lagi seperti kemarin. Jadi proses editing Al-Quran itu saya kira masih melalui proses yang lebih panjang dibanding yang kita duga. Saya kira saya tidak perlu lama-lama, nanti saya kehabisan waktu ya untuk membicarakan yang kedua. Tapi kalau Anda membaca Kitabul Masahif, misalnya ada Abdul Malik bin Marwan bersama gubernurnya. Abdul Malik bin Marwan itu adalah khalifah kelima dari Bani Umayyah. Dia punya gubernur di Irak namanya Hajjaj bin Yusuf yang sangat agresif. Mereka membentuk satu komisi untuk mengedit Al-Quran. Di antara orang-orang, the members of the commission to edit the Quran, itu ada seorang yang bernama Ubaidullah bin Ziyad. Anda bisa baca di Kitabul Masahif di Al-Sijistani. Itu disebutkan bahwa Ubaidullah bin Ziyad ini menambah alfain alifin. Dia menambah 2000 alif ke dalam Al-Quran. Dulu tidak ada alif, ya. Dulu kalau kalimat dibaca panjang itu tidak dengan ada alifnya, tapi cukup dikasih tanda. Seperti misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, la itu kan panjang, tapi kan tidak ada alifnya, hanya dikasih harkat, ya. Alif, dan jadi masih banyak di Quran sekarang yang kata-kata panjang itu tidak ditambah dengan alif. Nah, Abdullah bin Ziyad ini adalah satu di antara members of the commission yang menambah-nambah alif ke dalam Al-Quran. Ya. Salah satu yang menjadi perdebatan, ini jadi dulu itu orang berdebat tentang Quran itu biasa sekali. Biasa sekali. Orang menganggap Quran itu salah, itu dulu biasa. Ini kita tidak mungkin sekarang. Saya bisa dibunuh kalau mengatakan itu. Halal darahnya. Dulu Utsman saja, Anda tahu Utsman itu orang yang punya inisiatif untuk menyatukan Quran. Bacaan Quran.
Utsman sendiri, Anda ini ada dalam sumber-sumber Muslim, ini ada. Hanya kita malas tidak baca. Ini problemnya orang Muslim. Saya juga. Ya, kita tuh tidak baca. Utsman, khalifah kedua, khalifah ketiga, ketika menyaksikan ada yang salah dalam Al-Quran, kata Utsman, biarin saja. Orang-orang Arab kita ini pasti tahu cara membacanya yang benar. Aisyah, istri Nabi, ini ada di tafsir Jami'ul Bayan punya Tabari. Ini ada. Aisyah itu pernah bilang itu kan salah penulis, kata Aisyah. Salah kutabul wahyi. Para penulis itu salah. Biarin waktu nulis dia ngantuk. Ini kata-kata Aisyah, bukan kata-kata saya. Dulu orang berdebat tentang teks Quran itu biasa saja, enggak seperti sekarang. Dulu orang itu lebih open minded seperti yang saya katakan daripada kita yang hidup di abad 21. Ini memang aneh. Jadi Islam itu semakin kesahkan, semakin tertutup umat Islam ini. Bukan semakin terbuka. Dulu ulama-ulama kita di awal itu sangat terbuka. Jadi Ubaidullah bin Ziyad ini berdebat dengan Hajjaj bin Yusuf. Ya, Hajjaj bin Yusuf orang yang mengkomission satu group of people untuk melihat teks Quran sehingga menjadi official. Nah, ada salah satu perdebatan, saya kasih contoh. Itu di surat Al-Mu'minun, ya, ayat 86-87. Itu menjadi perdebatan antara Ubaidullah bin Ziyad dan Hajjaj bin Yusuf. Itu direkam ya. Jadi kata Ubaidullah bin Ziyad ini tidak masuk akal, dan karena itu harus ditambah alif. Jadi antara pertanyaan dan jawaban tidak match. Pertanyaannya begini. Kul man rabbus samawati syab'i wal arsyil azim. Sayaquluna lillahi. Jadi antara pertanyaan dan jawaban itu tidak match. It doesn't match. Pertanyaannya adalah kul man rabbus samawati, say who is the Lord of. See, look at the question carefully. Who is the Lord of the seven heaven and the great throne? Who is the Lord of? Kul man rabbus samawati. Jawabannya sayaquluna lillahi, and they will say they belong to God. Tidak match. Mestinya kata Ubaidullah bin Ziyad mestinya ditambah alif. Kalau lillahi ditambah alif menjadi Allahu, itu baru match. Jadi kul man rabbus samawati sab'i wal arsyil azim sayaquluna Allahu. Who is the Lord of the seven heaven? They will say God, not belong to God. Kalau pertanyaannya kul liman, to whom they belong, baru jawabannya they belong to God. Ini jadi dulu orang biasa berdebat, ya. Dulu orang biasa berdebat tentang ini tambah alif, ini kata. Kita sekarang kalau sudah menyangkut Quran, kita takut, ya. Makanya saya sebenarnya takut juga. Diberi judul memikirkan Al-Quran itu saya takut juga. Dulu ulama-ulama kita tuh sangat terbuka, sangat open-minded. The debate on the nature and the text, even the text of the Quran. Apalagi tentang masalah yang kedua yang akan saya bicarakan supaya tidak lama-lama. Apalagi tentang masalah konsep wahyu. Tentang integritas teks saja, the integrity of the text itself. The debate. Apalagi tentang pemahaman wahyu. Jadi mudah-mudahan tema yang kedua ini lebih mudah, lebih lebih ringan ya, walaupun saya anggap juga berat gitu. Berbicara. Saya tidak ingin cepat ini. Itu satu tema yang berat saya kira jadi saya mencoba untuk merekonstruksi. Let's see, just few seconds. Saya mencoba untuk merekonstruksi ini. Don't follow this, okay? Just me. Don't follow. Saya coba merekonstruksi cara membaca surat Al-Kafirun dengan mempertimbangkan diskusi yang sudah saya jelaskan tadi itu menyangkut penambahan kata alif dalam Al-Quran. Saya memberikan contoh kemarin tentang kata lakum dinukum waliyadin. To you your religion, to me mine. Ini ayat yang menjadi favorit aktivis interfaith dialogue. Karena memang ini ayat yang sangat toleran, yang sangat menekankan toleransi ya. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tapi kalau Anda baca secara keseluruhan, ayat ini saya tidak ingin menggunakan kata kontradiksi. What should I do?
Tapi ayat terakhir itu toleran. Tetapi ayat sebelumnya itu sebenarnya sangat tidak toleran. Sangat-sangat tidak toleran. Mereka itu bahkan menegasikan Tuhan orang-orang kafir. Ya, coba Anda baca. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan saya bukan penyembah apa yang kamu sembah. Diulang lagi. Dan kamu bukan penyembah yang saya sembah, dan saya pun bukan penyembah yang kamu sembah. Tapi kemudian diakhiri dengan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini kan sebenarnya doesn't match. Ya, empat ayat pertama itu eksklusif. Itu eksklusif karena menegasikan Tuhan orang lain. Tetapi diakhiri dengan inklusif. How to make it, how to reconcile. Ini pikiran gila. Kalau Anda baca, assume that alif itu ditambah, Anda baca la bukan sebagai negation, tapi dengan pendek, maka menjadi lamu taukid. Maka ayat ini bisa kita baca seperti begini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'bud. Jadi artinya, wahai orang-orang kafir, saya sebenarnya menyembah yang kamu sembah, dan kamu pun menyembah yang saya sembah, dan kemudian seterusnya. Kendati demikian, kendati kita menyembah Tuhan yang sama, silakan kamu mengimani agamamu dan saya mengimani agama saya. Dan bacaan seperti ini secara ide, ya, secara idea, secara konseptual, ini dikonfirmasi dengan ayat Al-Qur'an yang lain. Ya, ketika ada ayat Quran mengatakan la tujadilul ahlal kitab billati hiya ahsan, itu diakhiri dengan ilahuna wa ilahukum wahid. Anda harus tahu itu. Jadi ketika Al-Quran mengadres ahlul kitab, orang-orang yang non-muslim, diakhiri dengan pernyataan ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhan kalian is the one same God. Ya kan? Jadi orang-orang muslim dan ahlul kitab, Yahudi dan Kristen, kami semua mengimani dan menyembah satu Tuhan yang sama. Bagaimana mungkin? Ini kalau Anda mau berpikir agak logika, bagaimana mungkin di sini Tuhan mereka itu, orang-orang yang non-muslim itu dinegasikan, padahal di ayat yang sangat eksplisit, ilahuna wa ilahukum wahid, Tuhan kami dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang sama, itu sangat confirm. Jadi ide bahwa Muslim dan ahlul kitab menyembah Tuhan yang sama itu terkonfirmasi. Bagaimana mungkin di sini dinegasikan, maksud saya? How is it possible? Okay, just forget it. It's too difficult. Saya hanya punya waktu 10 menit untuk berdiskusi tentang tema kedua tentang wahyu. Tetapi poin kecil yang ingin saya sampaikan adalah begini. Salah satu yang menjadi penekanan dari konsep tradisional tentang wahyu, ya, yang sudah kita terima for granted. Jadi kalau Anda ditanya tentang what is the definition of wahyu, ya, Anda baca ulumul Quran, maka definisi yang Anda dapatkan adalah Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala an-nabi Muhammad biwasitah Jibril, kan? Jadi Quran is the word of God revealed to the Prophet Muhammad through the angel Gabriel. Itu sudah menjadi kesepakatan, dan karena itu gambaran tentang Nabi Muhammad itu disebut sebagai pasif. Ya, berbeda dengan agama misalnya Kristen, ya. Jadi kalau dalam Islam secara tradisional the Quran is the word of God word for word. Itu dalam, jadi tidak ada intervensi manusia. Jadi Nabi Muhammad itu digambarkan pasif, hanya penerima, pasif receiver. Dia penerima yang pasif, tidak punya apa. Karena Al-Quran ini semuanya kalam dari Allah,
bahkan bahasanya Arab itu adalah bahasa Allah, dan karenanya Muhammad itu tidak punya peran apa-apa, dia itu pasif. Nah, kalau dalam tradisi agama lain, misalnya Kristen, ada intervensi manusia, ya, karena misalnya dalam Kristen the Bible atau misalnya the Gospel, ya, Injil itu kan tidak ditulis oleh Isa, oleh Jesus, tapi ditulis oleh his followers, ya, the apostle, tapi sebagian kan tidak pernah bertemu dengan Yesus sendiri. Tapi orang-orang Kristen tetap meyakini itu revelation, itu tetap wahyu, ya, walaupun ditulis oleh manusia, tetapi itu tetap inspired word of God. Nah, Islam, ya, para ulama kita ingin membedakan dari itu. Nah, jadi karena itu mereka mendefinisikan wahyu berbeda dengan orang-orang Kristen. Wahyu dalam pandangan orang-orang Islam yang kemudian menjadi ortodok adalah tidak ada intervensi manusia. Ini semuanya kalamullah dalam makna dan dalam teks, dalam lafaz. Ini sebenarnya untuk membedakan, ya. Dan karena itu Nabi Muhammad itu digambarkan sebagai tidak punya peran apa-apa. Nah, baru belakangan sebenarnya itu mulai muncul beberapa sarjana Muslim yang mempertanyakan definisi klasik, definisi tradisional tentang pemahaman wahyu seperti ini. Karena bagi sebagian orang itu sulit kita membayangkan bahwa Al-Quran ini sepenuhnya tidak ada unsur historisnya. Nah, seperti tadi dan juga menjadi perbincangan kita, kalau saja Al-Quran turun di Malaysia, apa masih mungkin turun dalam bahasa Arab? Ya, pasti bahasa Melayu kan? Nah, ketentuan, jadi ketika Al-Quran turun dalam sejarah manusia, ada unsur-unsur manusiawi, maka dia menggunakan bahasanya manusia, bahasa bilisani qaumihi. Ini kutipan dari tadi Prof Munir. Jadi ada jadi Al-Quran itu menggunakan bahasa manusia. Bagaimana mungkin kemudian tidak ada intervensi manusia? Padahal Al-Quran ini menggunakan bahasa manusia, menggunakan idiom human yang bisa dipahami oleh manusia saat itu. Misalnya kenapa Al-Quran itu menggambarkan sorga begitu aja sih gitu. Anda kalau tinggal di Malaysia, ya, dengan green yang seperti ini indahnya, apa enaknya sorga yang digambarkan Quran? Malaysia is still more beautiful. Ya kan? Al-Quran itu kan menggambarkan sorga itu mengalir di bawahnya air-air dan ada tumbuh-tumbuh. Di sini yang nggak ada enaknya. Tapi karena turun di Arab yang gersang, gambaran tentang ada air yang mengalir, sungai itu indah banget itu. Coba Anda sekarang ke Bogor, itu lebih indah dibanding yang digambarkan Quran. Jadi Al-Quran itu menggunakan idiom-idiom untuk to attract people. Karena itu dia menggunakan idiom-idiom manusia. Misalnya sekarang yang menjadi perdebatan itu orang beberapa hari terakhir itu ada cerita heboh di Indonesia karena ada orang anak muda, dia masih belum matang, ya, cara berpikirnya, menganggap katanya nanti kalau di surga itu orang punya 72 bidadari, mereka orgis mereka seks bersama-sama. Gimana coba Anda bayangkan, Anda satu punya 72 bidadari. Itu kan yang terjadi bisa orgi. dia dia belum matang, jadi dia mikirnya begitu. Kenapa? Coba Anda mikir, kenapa sih Al-Quran menjanjikan bahwa nanti di surga akan disediakan 72 bidadari? Itu juga karena ada faktor kultur Arab. Ya, di Arab waktu itu orang itu bisa punya istri semaunya, ya kan? Terserah dia mau 1000 istri, ya terserah dia gitu. Kalau dia punya duit, silakan punya banyak istri. Nah, Islam itu datang dengan membatasi. Ya, jangan banyak-banyak lah, 4 lah kalau kalian bisa.
Ya kalau nggak bisa ya satu saja gitu kan. Terus orang protes, loh yang ngapain saya masuk Islam? Mending saya tetap dengan agama saya. Kan agama saya bisa saya punya istri 100, sementara saya kalau mau Islam hanya boleh 4. Mending saya nggak masuk Islam. Kata Quran, ya tapi nanti kalau Anda masuk surga, Anda punya banyak. Jadi ada unsur kultur Arabnya, maksud saya. Dan karena itu menganggap bahwa tidak ada unsur manusiawi dalam teks Quran, itu sekarang menjadi tidak fashionable. Maka orang-orang seperti Fazlur Rahman misalnya, itu dia mengatakan bahwa Al-Quran itu ya memang 100% the word of God, no doubt. Tetapi 100% the word of Muhammad as well. Itu kata-kata Rahman dalam buku Islamnya ya. Jadi ada intervensi Muhammad itu, Nabi Muhammad itu, ya di Quran itu ya the word of Muhammad 100%, tetapi dia inspired, divinely inspired. Anda misalnya kalau Anda baca pendapatnya Sahrur atau Sorus itu kan punya pendapat yang berbeda. Kata Sorus, kata dia, dia nulis buku judulnya itu The Expansion of Revelatory Experience. Jadi kata kuncinya itu revelatory experience, pengalaman kewahyuan. Jadi dia dipengaruhi oleh pemikirannya Jalaluddin Ar-Rumi. Dia mengatakan gini. Oke, I'm done. Saya kira sudah waktunya lewat sedikit. Oke, one more minute. Jadi kata Abdul Karim Sorus, pemikir Syiah ya. Saya sudah sebutkan Abdul Rahman yang Sunni, jadi supaya imbang saya sebutkan Syiah juga di sini. Sorus bilang begini, ketika Nabi Muhammad ada dalam pengalaman kewahyuan, revelatory experience, everything he think, everything he imagine is revelation. Ya. Jadi tidak berarti bahwa tidak ada unsur manusiawinya. Jadi ketika Nabi Muhammad ada dalam pengalaman kewahyuan, apapun yang dia bayangkan, apapun yang dia pikirkan, maka itu adalah bagian dari wahyu. Nah, ini bisa menjelaskan teks-teks dalam Al-Quran yang sangat personal, yang tidak ada hubungan dengan, misalnya salah satu contoh, Anda mungkin bertanya, ngapain sih ada deskripsi di Quran tentang Zaid? Ini juga menarik. Satu-satunya nama sahabat yang ada dalam Al-Quran itu hanya satu, namanya Zaid. Zaid ini anak angkatnya Nabi Muhammad yang kawin, dia budak dibebaskan oleh Nabi Muhammad, kemudian kawin dengan bangsawan namanya Zainab yang disebut sebagai orang tercantik di Madinah saat itu. Bisa Anda bayangkan ya, Zaid yang budak kawin dengan bangsawan. Tapi poinnya adalah ini diceritakan dalam sirah, jadi saya tidak membuat-buat. Suatu saat Nabi Muhammad itu melihat bagian dari tubuh Zainab yang sangat cantik, dan ada perasaan ya biasa ser-ser ya, ada perasaan suka Nabi, dan itu diketahui oleh suaminya. Makanya Zaid kemudian minta supaya mereka diceraikan, ya, dan kemudian Nabi mengawini Zainab. Ini kan personal affairs. It has nothing to do with anything. Kenapa ini ada dalam Quran? Nah, kalau mengikuti argumen Sorus, enggak apa-apa. Karena everything, ketika Nabi Muhammad ada dalam revelatory experience, everything he imagine, everything he think is part of revelation. Nah, penjelasan Sorus seperti ini menjelaskan banyak hal dalam Al-Quran yang mungkin tidak relevan untuk kita sekarang. Mungkin tidak relevan untuk kita sekarang, tapi apapun yang dibayangkan oleh Nabi itu adalah bagian dari revelation. Mengatakan tidak relevan sekarang, mungkin Anda akan, masa di Quran dikatakan tidak relevan sekarang gitu. Tapi ini sebenarnya juga sudah pendapat ulama banyak, misalnya tentang ayat-ayat perbudakan, kan sekarang nggak kita pakai, ya kan? Karena ya kan memang tidak ada perbudakan sekarang, tapi kan juga banyak pekerja-pekerja Indonesia di sini jadikan budak. Ya juga sih. Saya ingin menutup dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji Tuhan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak buat
kalian semua yang sudah ikutin videonya dari awal sampai selesai dan yang sudah memberikan dukungan dan supportnya. Kiranya melalui video tadi kita mengambil satu pelajaran penting buat kita semua untuk melihat bahwa kitab suci yang disebut kitab itu tentu melalui proses kanonisasi yang begitu ketat, sehingga ia mengatakan bahwa kitab suci Alkitablah yang layak disebut kitab, karena itu melalui satu proses kanonisasi yang begitu ketat. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.